Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Guru. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semuanya kelihatannya sehat-sehat, semangat semuanya. Semangat. Ya. Alangkah lebih baiknya apabila kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa cukup. Nah, apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, semuanya sudah siap, bajunya sudah dirapikan, meja dan kursi. Oh ya, sudah siap semuanya. Nah, baiklah. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Agar kita memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Baiklah, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah kita akan mempelajari mengenai apa itu pecahan, bagaimana bentuk pecahan, dan juga nanti akan ada pecahan yang senilai itu seperti apa, dan juga pecahan menyederhanakan sebuah pecahan itu seperti apa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai apa itu pecahan dan membandingkan pecahan kita juga sudah pernah. Nah, lalu apa sih yang kalian ingat mengenai pecahan itu? Pecahan itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pecahan itu nanti Iya, ada pembilang sama penyebutnya gitu, Pak. Ada angka di atas, terus garis, terus angka di bawah begitu, Pak. Menurut saya, Pak, yang saya tahu. Iya, tepat sekali. Mari beri aplaus untuk Mbak Zia. Ya, mantap. Nah, seperti yang Mbak Zia tadi katakan, pecahan itu terdiri atas dua angka ya, yang dipisahkan dengan garis. Yang di atas itu disebut dengan pembilang, dan juga yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak tampilkan sebuah slide PowerPoint yang bisa kalian amati sebentar. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, anak-anak? Pak. Sudah. Ya. Sudah. Nah, seperti yang Mbak Zia tadi bilang, pecahan itu terdiri atas pembilang dan juga penyebut. Seperti apa sih bentuk dari pecahan itu? Nah, bisa kalian lihat di sini. Pecahan ialah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan dan B itu bukan bukan 0 seperti itu, atau biasa disebut tidak sama dengan 0. Nah, bilangan A atau yang ada di atas garis itu disebut dengan pembilang, dan juga bilangan B
atau yang di bawah garis itu disebut dengan penyebut. Nah, misalkan untuk penyebutan bilangan pecahan atau nilai pecahan itu misalkan di sini 3 garis dan juga 5. Nah, itu biasa disebut dengan 3/5. Seperti itu. Jelas? Jelas, Ya. Pak. Contoh yang lainnya itu di sini ada 1 garis yang tidur ini, lalu 4. Itu dibacanya apa? Ada yang tahu? Silakan. 1/4. 1/4. Ya, tepat sekali. Atau Jadi paham ya 1/4. sampai di sini. Ya, Mbak Dia mau ada yang disampaikan? Iya, Pak, Oh, itu 1/4 ya. 1/4 atau 1/4. Oh iya, itu nama lain dari 1/4. Itu. Nah, sampai di sini paham ya? Bagus. Nah, Paham. masuk ke contoh dari bentuk pecahan ya. Nah, di sini dapat dilihat terdapat 2 buah buku yang berwarna kuning. Lalu ada 8 buku yang berwarna abu-abu. Nah, tadi 2 buku dengan 8 buku itu jadi terdapat berapa buku? 10. Ya, 10. 10 buku dengan 2 warna yang berbeda. 2 buah buku berwarna kuning dan 8 buah buku berwarna abu-abu. Nah, bagaimana sih ketika buku-buku ini dinyatakan ke dalam bentuk pecahan? Misalkan ini yang kuning ini, itu kan 2 buah buku, sedangkan total seluruh buku itu ada 10. Jadi, untuk menyatakan pecahan dari 2 buah buku yang berwarna kuning itu dapat diartikan 2 dari keseluruhan buku, yaitu 10. Artinya 2 bagian dari 10 bagian. Nah, kemudian apabila dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka 2 dari 10 bagian ini, 2 buah buku ini dari 10 bagian, itu dapat bernilai 2/10, di mana 2 ini menyimbolkan yaitu 2 buah buku berwarna kuning, sedangkan 10 ini merupakan simbol dari 10 buku totalnya, seperti itu. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa sih nilai dari 8 buah buku yang berwarna abu-abu ini, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, itu akan seperti apa? Nah, konsepnya sama seperti yang 2 buah buku tadi, di mana 8 buah buku merupakan bagian dari keseluruhan buku, yaitu 10 buku. Nah, kemudian dinyatakan dalam bentuk pecahan akan bernilai 8 buku, ya, 8 buku yang berwarna abu-abu per 10, di mana 10 merupakan simbol dari keseluruhan buku, di mana 8/10 adalah 8 buku berwarna abu-abu, 10 itu menyimbolkan keseluruhan buku. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Di sini ada gambar Apel. apel. Nah, di sini ada gambar sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian, di mana 4 bagian ini sama besar. Nah, ketika misalkan satu buah ini, satu bagian ini, kan satu buah tadi dibagi 4. Nah,
kemudian satu bagian itu diambil dan dimakan oleh Mbak Fauzia. Nah, kemudian berapa sih sisa apel yang masih tersisa yang belum dimakan oleh Mbak Zia? Itu berapa? 3. Ya, 3, benar. Pak. 3 dari 4 bagian, di mana yang satu bagian telah dimakan oleh Mbak Fauzia. Nah, lalu seperti apa jika 3 bagian ini, 3 bagian yang tersisa di meja ini, itu dilambangkan atau disimbolkan dengan pecahan. Tadi 3 dari 4 bagian. Itu apabila disimbolkan dengan pecahan itu akan bernilai 3 per 4. 4 bagian itu adalah 4 keseluruhan apel yang dibagi menjadi 4. Nah, kemudian apakah kalian tahu berapa sih nilai dari pecahan di mana bagian apel yang telah dimakan oleh Mbak Zia tadi? Kan tadi satu bagian itu merupakan 4 bagian dari buah apel yang telah dipotong. Jadi jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, ada yang bisa menjawab berapakah itu? 1/4. 1/4. 1/4. Ya, 1/4. tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Slamet. Ya. 1/4 itu di mana 1 bagian itu telah dimakan oleh Mbak Zia dan 4 merupakan bagian apel secara keseluruhan. Seperti itu. Paham? Paham. Pak. Bagus. Paham. Nah, kita akan beranjak kalau sudah paham dan apakah ada yang ditanyakan sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya? Belum, Pak. Ya. Kalau belum, kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Nah, pecahan senilai. Kita akan masuk ke pecahan senilai. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan gunakan kertas yang telah kita bawa atau kalian bawa, kalian siapkan atau kalian sudah membawanya kan? Nah, ini adalah sebuah kertas. Kertas ini bisa melambangkan seperti tadi, sebuah buku atau sebuah apel seperti tadi. Nah, selanjutnya kita akan membagi kertas ini di 2 bagian. Caranya, ujung yang sebelah sini akan kita tempelkan ke ujung yang sebelah sini. Seperti ini. Ya, sudah semuanya seperti ini. Nampak? Ya. Nah, kemudian salah satu bagian atau salah satu permukaan dari kertas ini, ayo sama-sama kita arsir. Ada yang tahu arsir itu seperti apa? Kita arsir, kita gambari dengan garis-garis secara berurutan. Seperti ini akan Bapak contohkan. Bentar. Ya, seperti inilah ketika sudah diakhir. Ya, semuanya tepat. Ya, Mbak Fauzia sudah, Mbak Selamat sudah, Mbak Anissa sudah. Nah, ini kan satu permukaan atau satu bagian. Nah, kemudian ketika kita buka kembali, ya, buka kembali. Ya, sudah semuanya. Nah, jadi
permukaan yang diarsir ini itu menunjukkan pembilang. Sedangkan penyebutnya merupakan keseluruhan kertas. Paham? Ya. Jika paham, berapakah nilai pecahan dari kertas yang kalian bawa? Atau kertas yang sudah kalian arsir? Berapa? Yang tahu? 1/2. Ya, tepat sekali. 1/2, Pak. Ya, satu bagian yang telah diarsir dari dua bagian, 1/2 keseluruhan kertas. Seperti itu, tepat sekali. Nah, kemudian kertas yang kita sudah arsir tadi, kita lipat kembali menjadi yang seperti ini tadi. Kemudian lipat sekali lagi dengan cara ujung yang sebelah sini disatukan dengan ujung yang lainnya. Dapat diikuti? Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya, semuanya sudah. Nah, kemudian kita buka. Apakah yang akan terjadi? Kita buka kembali. Bisa diakses. Ya. Nah, kan sebelumnya kita cuma punya dua bagian nih. Yang atas sama yang bawah. Yang sudah diarsir dengan yang belum diarsir. Nah, ini kan 1/2 bagian yang diarsir. Nah, sekarang kita punya berapa bagian? Kalau yang sekarang kan tadi sudah dilipat 2 kali. Kita punya 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ya. Kita punya 4 bagian. Nah, pertanyaannya, berapakah saat ini dari 4 bagian ini yang diarsir? Itu berapa bagian? Ada yang tahu? Berapa bagian yang sudah diarsir? Wah, Saya, Pak. 2. Ya, tadi Mbak Fauzia sama Mbak Hanifah. Benar. Jadi ada 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian. Nah, 2 bagian yang sudah diarsir dari 4 bagian, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka akan bernilai 2/4. Artinya 2 bagian yang sudah diarsir itu merupakan 4 bagian dari kertas secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, kan tadi sama kan contohnya, yaitu memakai kertas. Tadi yang sebelumnya ketika dilipat menjadi 2 saja, itu pecahannya adalah 1/2. Nah, kemudian ketika kertasnya dilipat menjadi 4 bagian tadi, nah yang diarsir kan bagiannya sama, tetap di sini kan tidak berpindah. Nah, itu kok bisa berubah menjadi 2/4 kan tadi. Nah, seperti ini. Apakah terlihat? Praktek? terlihat. Ya, kan contohnya kan hanya 1, tapi memakai kertas. Nah, yang pertama jika dilipat menjadi 2 bagian, itu pecahannya adalah 1/2. Nah, kemudian jika dilipat menjadi 4 bagian, menjadi 2/4. Nah, seperti ini, itu namanya pecahan senilai. Pecahan apa? Senilai. Senilai. Pecahan senilai. Nah, jadi sekarang simak lagi di PowerPoint yang sudah ditampilkan. Pecahan senilai itu merupakan suatu bentuk pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi nilainya sama. Pecahan senilai itu disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Nah, untuk contoh yang Bapak tampilkan itu, misalkan Ibu membeli sebuah
kue terang bulan. Nah, di mana Ibu memotong kue terang bulan tersebut menjadi 8 bagian. Kemudian tak lama 4 bagian itu dimakan Edo. Nah, 4 dari 8 bagian itu sudah dimakan Edo. Nah, seperti dilihat di sini, di mana yang sudah diarsir itu artinya telah dimakan oleh Edo. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 dari 8 bagian. Seperti itu. Nah, itu 4 dari 8 bagian itu jika ditunjukkan atau dinyatakan dalam bentuk pecahan akan menjadi 4/8 seperti yang di sini. Nah, kemudian setelah terang bulan tadi kan sudah dimakan 4 nih. Jadinya kan sisa 4. Kan sisa 4. Nah, kemudian dimakan lagi oleh Edo, dimakan 2 bagian. Kan tadi 4. Nah, itu langsung beralih ke yang gambar di sampingnya itu kan sisa 4 bagian kan. Nah, kemudian oleh Edo dimakan lagi, yaitu yang diakhir ini dimakan 2 bagian. Nah, kemudian kan 2 bagian dari 4 bagian dari kue keseluruhan setelah dimakan Edo untuk yang kedua kalinya itu jika dinyatakan dalam bentuk pecahan itu adalah 2/4. Nah, sebelumnya kan kue terang bulannya itu 8 bagian. Kemudian dimakan Edo 4 bagian pada saat itu makan yang pertama kali. Itu jika dinyatakan dalam pecahan kan 4/8. Nah, kemudian Edo makan lagi karena mungkin masih lapar kali ya. Ya. Jadinya dia makan lagi 2 bagian dari 4 bagian yang tersisa tadi. Nah, itu jika ditunjukkan dengan pecahan itu dapat dikatakan 2/4. Nah, seperti tadi yang kertas, nah itu artinya kan sama. Jadi kan contohnya tetap satu buah kue terang bulan, kemudian dimakan lagi. Nah, di sini ditunjukkan nilai 4/8. Dan kemudian kue yang tersisa itu 2 bagian kan dari 4 bagian. Nah, itu menunjukkan adanya sebuah pecahan yang senilai, di mana 4/8 artinya itu senilai dengan 2/4. Itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh jika ada yang kurang paham atau seperti apa? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada? Ya. Baiklah, jika belum ada, kita langsung saja menuju materi yang berikutnya, di mana materi ini itu ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah cara untuk menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan itu, kan menjadi gimana ya, menjadi yang sebelumnya sulit untuk dikatakan itu disederhanakan menjadi lebih mudah untuk dipelajari atau dikatakan oleh kita semua, dapat dipahami oleh kita semua. Seperti itu artinya disederhanakan. Yang sebelumnya sulit menjadi lebih mudah, itu namanya disederhanakan. Nah,
Pecahan juga bisa disederhanakan. Bagaimana sih cara menyederhanakan sebuah pecahan? Cara menyederhanakan sebuah pecahan ialah dapat dilakukan dengan membagi pembilang atau angka yang di atas, dan dengan membagi pembilang angka yang di atas, dan juga membagi penyebut angka yang di bawah dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan-bilangan prima. Kan bilangan prima itu juga sudah kita pelajari di kelas sebelumnya atau di semester sebelumnya. Nah, bilangan-bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di mana bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Jadi tidak bisa dibagi oleh bilangan prima lain. Nah, misalkan di sini kita punya kelihatan 2/4 ya. Atau bisa di sini juga ada. Di PowerPoint juga ada 2/4. Nah, tadi kan menyederhanakan itu artinya membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan prima yang sama. Dari pembilang dan penyebut itu dua-duanya itu dibagi dengan bilangan prima yang sama. Nah, ketika 2/4 itu dibagi dengan sebuah bilangan prima, atas dan bawah ini dibagi dengan bilangan prima. Misalkan kita punya bilangan prima 2. Nah, ya sudah, kita coba saja masukkan ke pecahan ini untuk menyederhanakannya. Misalkan 2 itu kan pembilangnya, dibagi dengan bilangan prima yang kita pilih yaitu 2. Jadinya 2 dibagi 2 sama dengan 1. ya. Satu. Nah, jadinya pembilang kan sudah disederhanakan dari yang sebelumnya 2 menjadi 1. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini 4. Nah, kemudian bilangan prima yang kita pilih adalah 2. Nah, kemudian kita operasikan 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. 2. Nah, jadi bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Ya, tepat sekali. Tadi kan 2/4 sama-sama dibagi 2, pembilang dan penyebutnya menghasilkan 1/2. Seperti ini bisa dicontohkan. Terlihat ya, yang atas sama dibagi dengan bilangan prima yang kita pilih. Itu 2. 2 dibagi 2 itu kan 1. 4 bagi 2 menghasilkan 2. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa 2/4 jika disederhanakan akan menjadi 1/2. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, mau tanya. Oh, silakan. Siapa yang ditanyakan? Nah, itu kan buat yang nilainya masih kecil ya. Coba kalau untuk bilangannya yang besar gimana, Pak? Kayak misalnya 9/27. Oh, baik. Menyederhanakan 9/27. Pertama-tama, ayo diikuti semuanya juga boleh. Pertama-tama, kita menuliskan 9
27. Nah, ini kan pecahan yang akan kita sederhanakan. 9 per 27. Nah, kemudian seperti tadi, langkah yang tadi itu dibagi dengan bilangan prima. Nah, langsung kita coba. Misalkan 9 per 27 itu dibagi dengan bilangan prima yang kita pilih. Yang pertama itu 2. 9 jika dibagi 2, apakah akan habis? Tidak. Ya, masih sisa kan? Masih sisa 1. Nah, lakukan hal yang sama dengan penyebutnya, yaitu 27. 27 dibagi 2, itu apakah akan habis? Tidak. Itu akan menyisakan atau tidak akan habis dibagi 2. Nah, jika tidak bisa kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, maka kita harus mengulangi langkah tersebut dengan bilangan prima yang lain. Misalkan bilangan prima yang kedua kan angka 3. Nah, ya udah kita masukkan saja. Misalkan kan pembilangnya 9, kemudian dibagi dengan bilangan prima yang kita pilih, yaitu 3. Nah, hal yang sama dilakukan untuk penyebutnya. Pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. Nah, ini terlihat ya, seperti ini untuk menyederhanakan. Langkah untuk menyederhanakan. Nah, kita cek apakah bisa. Ketika 9 per 27 itu disederhanakan dengan bilangan prima 3. 9 dibagi 3 itu berapa? 9 bagi 3 berapa? 3. 3, Pak. Ya, 3. 3 kita tulis. Kan tadi sudah sama dengan, lalu kita tulis 3. Kan 9 bagi 3 sama dengan 3. Kemudian kita kasih per 27 dibagi 3. Kan tadi yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan berapa? 27 dibagi 9. Ya, 9. kita hebat sekali. Nah, jadi menghasilkan 3 per 9. Nah, kan kalau yang tadi dibagi bilangan prima 2 itu kan masih bersisa. Kalau dibagi 3 kan dia jadi tidak bersisa. 9 dibagi 3 itu kan jadi bilangan real atau bilangan asli. Menjadi bilangan asli seperti itu. Kan tidak jadi misalkan ketika 9 dibagi 2 kan jadinya 4,5 kan. Nah, itu kan bukan bilangan asli. Itu juga akan menimbulkan pecahan lagi seperti itu. Nah, ini kan tandanya jika bisa memunculkan bilangan asli, itu tandanya penyederhanaan kita sudah berhasil. Yaitu 9 per 27 sama-sama pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3 menghasilkan pembilang 3 dan penyebut 9. Itu bentuk sederhana dari 9 per 27, yaitu 3 per 9. Nah, namun tidak sampai di situ saja. Misalkan ini kan masih bisa lagi dioperasikan atau disederhanakan lagi. Karena ini masih bisa dibagi dengan bilangan prima. Nah, misalkan kita bagi lagi dengan bilangan prima yang kita pilih tadi, yaitu 3. Yang bawah juga yang penyebut. Sama-sama dibagi 3. Kemudian sama dengan 3 dibagi 3. 1. Sama dengan 1. Terus dikasih per agar menunjukkan pecahan. 9 dibagi 3 sama dengan 3.
Ya. 3. Nah, kan ini kan sudah, kalau 1 kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian tadi 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Di mana 3 merupakan bilangan asli. Nah, jika sudah sampai di sini, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kan Tidak. jika kita membagi dengan 3, itu kan 1 dibagi 3 itu tidak bisa. Kemudian jika 3 itu masih bisa, tetapi karena pembilangnya tidak bisa dibagi, maka yang penyebutnya juga tidak boleh dibagi. Kan harus sama-sama keduanya, pembilang dan penyebutnya sama-sama harus dibagi jika ingin menyederhanakan sebuah pecahan. Seperti itu. Jadi bentuk sederhana dari 9/27 yang ditanyakan oleh Mbak Hanifah tadi itu adalah berapa? 1/3. 1/3. Ini adalah 1/3. Seperti itu. Apakah sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham, Pak? Paham. Ya, paham. Nah, jika paham, kita ke menu selanjutnya. Atau kita ke materi selanjutnya, yaitu ada apa? Ada soal latihan. Siapa di sini yang suka dengan soal latihan? Bukan saya. Ya, tapi kita harus perbanyak latihan jika ingin paham dengan materi yang kita ingin pahami. Nah, di sini ada 2 tipe soal latihan. Yang pertama, materi yang sebelumnya kan kita membahas pecahan senilai. Lalu materi berikutnya kan menyederhanakan. Jadi soal latihan yang akan kita kerjakan adalah menentukan 3 pecahan yang senilai dari pecahan berikut, yaitu 1/2, 1/5, 9/12, 10/14. Itu dicari 3 bentuk pecahan yang senilai. Kemudian soal yang nomor 2 itu menyederhanakan pecahan seperti yang tadi kita lakukan. Nah, menjadi bentuk yang paling sederhana dari 8/56, 20/35, 13/52, dan 10/14. Nah, masing-masing akan Bapak beri contoh, masing-masing 1 contoh. Nanti sisanya bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, contoh yang pertama, nomor 1. 1A ya, itu ada pecahan 1/2. 1/2, kita lihat. 1/2 itu akan kita cari pecahan berapa sih yang senilai tadi. Nah, seperti tadi yang kita sudah lakukan dengan kertas. Tentunya kalian masih ingat kan? Jadi kan kertas kita bagi 2. Itu menunjukkan 1/2. Kemudian ketika kita lipat menjadi 4 bagian, seperti ini tadi, pecahan yang ditunjukkan itu adalah 2/4. Nah, pecahan senilai dari 1/2 itu yang pertama ada 2/4. 2/4. Nah, seperti itu cara mengerjakan pecahan senilai. Kemudian kan kita disuruh untuk mencari 3 pecahan yang senilai. Kan ini baru 1. Kan baru 1 pecahan. Nah, kemudian kita cari lagi pecahan yang senilai dari 1/2 yang kedua itu. Nah, kan tadi sudah dibagi menjadi 4. Nah, kemudian kita bagi lagi menjadi 8. Kertas ini menjadi 8 bagian.
Misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini menjadi berapa kotak? Ada yang bisa hitung? Ada berapa kotak atau berapa bagian dari kertas ini? Satu, Ada satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, Empat, lima, lima, enam, enam, tujuh, tujuh, delapan. Ada delapan bagi delapan. delapan bagian. Nah, kemudian yang diarsir ada berapa bagian kalau sekarang? Yang diarsir. 4. Ada 4, ya pintar sekali Mbak Jama. Ada 4 bagian dari berapa tadi keseluruhannya? 8. Ya, 4 dari 8 bagian. Jadi, dan ini tadi kan jika dilipat menjadi 4 bagian, itu yang diarsir ada 2. Nah, kemudian jika dilipat menjadi 8 bagian, yang diarsir tadi jadi 4 bagian ya. Yang tadi ini kan ada 4 bagian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena kan banyak ya 3 pecahan yang senilai. Nah, jika kita membagi-bagi kertas seperti tadi, itu kan kita capek sendiri kan. Kita capek, kita harus menghitung, terus kita harus melipat-lipat. Nah, ada cara lain. Gimana? Nah, ini kan 2, kemudian 4, kemudian 8. Nah, itu bisa dicari yang selanjutnya, pecahan yang senilai itu selanjutnya bisa dicari. Nah, ini 2 itu dikalikan berapa agar menjadi 4? 2. Dikali 2. Berarti kalau yang bawah dikali, yang atas juga dikali 2. kali 2. 1 kali 2. 2. Yang bawah 2 kali 2. 4. Nah, kemudian hal yang sama dilakukan juga di sini. Set kali 2. 2 kali 2. 4. Nah, yang bawah 3 kali 2. 4 kali 8. Kali 2. Nah, dengan 8. Nah, kemudian kita sekali lagi seperti itu. Kali 2. Kali 2. Terlihat. 4 kali 2. 8. Nah, lalu yang penyebut juga 8 dikali 2 sama dengan 8 kali 2. 16. 16. Wah, pintar Mbak Zia. Perkaliannya lulus pasti. Nah, seperti ini. Jadi, kita tidak perlu lagi melipat-lipat. Nah, kita tinggal kalikan dengan angka 2. Itu hasilnya itu akan senilai. Dan kita sudah menemukan bentuk senilai yang terakhir dari 1/2. Untuk senilai dari 1/2 itu ada 2/4, 4/8, dan 8/16. Jadi kita sudah menemukan atau menjawab untuk yang soal 1A. Nah, kemudian sisanya dapat kalian lakukan cara yang tadi untuk nomor-nomor berikutnya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2 kita beralih ke soal nomor 2. Ya, itu kan perintahnya sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan yang paling sederhana atau bentuk yang paling sederhana. Seperti tadi, kita tuliskan dulu
2. Misalkan kita tulis 8/56. Nah, itu jika disederhanakan itu akan menjadi berapa sih? Nah, caranya tadi adalah sama-sama membagi. Sama-sama membagi. Pembilang dibagi, penyebut dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah Bapak beri contoh untuk yang soal pertama. Kita beranjak ke soal yang nomor 2. Sini Bapak juga akan memberi contoh untuk yang satu nomor saja, yaitu A. Dengan pecahan 8/56. Nah, kita tulis dulu soalnya. Lihat 2A, 8/56. Ditulis dulu semuanya, bisa diikuti. 8/56. Udah, Pak. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan bilangan prima. Nah, 8 kita coba dibagi dengan 2. Kita coba bagi dengan 2. Yang berarti penyebutnya juga dibagi 2. 8 dibagi 2. 4. 56 dibagi 2. Bentar, Pak. 2 adalah 28. 28. Nah, dibagi lagi. Dibagi 2. Nah, bisa diikuti, bisa dicatat, dibagi 2 lagi. Itu sama dengan berapa? 4 bagi 2. 28 bagi 2. 14. 14. Huruf tulisannya. Nah, sudah terlihat 2/14. Dibagi 2 lagi bisa enggak? Bisa. Sederhanakan lagi. Nah, hasilnya berapa? 1. 2 dibagi 2. 1. 1/14 dibagi 2. 7. 7. Benar sekali. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa. Sudah habis. Ya, artinya bentuk paling sederhana dari pecahan 8/56 adalah 7. 1/7. Pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, seperti itu tadi cara untuk mengetahui pecahan senilai dan juga cara untuk menyederhanakan sebuah pecahan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, sisanya kalian akan kerjakan sendiri sebagai bentuk latihan kalian. Sudah? Nah, sekarang. Nah, itu bentuk latihan tadi, soal-soal tadi itu bisa dikerjakan nanti. Karena waktu kita sudah mau selesai pembelajaran kita. Ya. Ya. Nah, karena sudah mau selesai, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita kan sudah melakukan berbagai kegiatan dan juga memahami berbagai materi. Yang pertama ada apa saja?
Yang pertama tadi mengenai, Pecahan senilai. ya itu yang kedua itu ada pecahan senilai. Yang pertama, yang awal. Melipat. Nah, itu tadi kan kegiatan pecahan senilai. Yang awal Awal. itu ada kita mengetahui bentuk dan juga menyebutkan sebuah pecahan tadi kan. Ya, yang A per B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Penyebut. Nah, itu tadi yang kegiatan kita pertama. Lalu yang kedua yang diungkapkan Mbak Hanifah, itu tadi kita belajar mengenai pecahan nilai. Lalu kegiatan yang ketiga tadi ada menyederhanakan sebuah pecahan. Nah, kemudian Bapak berikan tugas yaitu untuk mengerjakan soal-soal latihan tadi. Namun karena pembelajaran kita akan selesai, bisa nanti kalian kerjakan di waktu yang lainnya dan nanti dikumpulkannya itu ke WhatsApp group karena kita masih pembelajaran daring ya. Ya, Iya, nanti Pak. Baik, bisa Pak. dikumpulkan melalui WhatsApp group, bisa dengan difoto. Itu hasil pekerjaan kalian. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Akan Bapak tutup pembelajaran kita. Apabila ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan pembelajaran kita kali ini, Bapak mohon maaf. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak.